Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips olahraga yang cocok untuk maksimalkan diet Anda. Yuk kita cari tahu gimana sih tips olahraga yang cocok untuk maksimalkan diet Anda. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah. Biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Jadi gimana sih tips olahraga yang cocok untuk maksimalkan diet Anda? Ada dua cara yang perlu kamu lakukan untuk memiliki badan yang ramping. Pertama, mengubah pola makan dengan mengatur porsi dan beralih ke makanan yang sehat. Kedua, melalui olahraga untuk diet khusus karena ini akan membantu membakar lebih banyak kalori tubuh. Jadi, kalau kamu ingin punya badan yang ramping dan sehat, rasanya diet saja tidak akan cukup. Perubahan pola makan perlu dibarengi dengan latihan supaya hasilnya maksimal dan bertahan lama. Berikut jenis olahraga yang bisa kamu coba untuk memiliki badan langsing. 1. Jogging. Jogging merupakan olahraga individual yang mudah dilakukan di semua tempat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Banyak manfaat yang diperoleh secara jasmani dan rohani jika dilakukan secara benar dan konsisten. Studi dari Journal of American College of Cardiology, JACC, pada 2015 menemukan bahwa jogging dapat membuat umur hidup seseorang lebih panjang. Melansir dari Harvard Health Publishing, jogging selama 30 menit dengan kecepatan 8 km per jam mampu membakar 288 kalori. Bukan itu saja, olahraga yang satu ini juga efektif membakar lemak visceral di bagian perut. Jenis lemak ini membungkus organ dalam dan berkaitan erat dengan penyakit kronis. Jogging mulai populer di Amerika Serikat pada 1960-an. Kala itu, masyarakat di Amerika khawatir dengan pola hidup yang kurang sehat yang dapat memicu berbagai penyakit. Olahraga sebagai salah satu jalan solusinya. Kepopuleran jogging juga didorong Bill Bowerman, pelatih lari Universitas Oregon, yang menerbitkan buku berjudul Jogging pada 1967. Pemanasan sebelum jogging. Pemanasan dilakukan dengan tujuan meminimalisasi cedera yang mungkin terjadi, meregangkan otot dan persendian supaya lebih lentur, melebarkan pembuluh darah dan memastikan otot mendapatkan suplai oksigen yang baik, meningkatkan detak jantung secara perlahan untuk mengurangi kadar stres pada jantung. Untuk hasil maksimal, kamu bisa melakukan olahraga ini selama 20-30 menit sebanyak 3-4 kali setiap minggunya. 2. Bersepeda. Tak jauh beda dengan jogging, bersepeda juga bisa membakar sampai 288 kalori per 30 menit dalam kecepatan 19-23 km per jam. Penelitian menunjukkan kalau olahraga ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Salah satu manfaat bersepeda adalah mengendalikan atau menurunkan berat badan. Olahraga ini mampu meningkatkan metabolisme, membangun otot, serta membakar lemak tubuh. Agar Anda bisa mendapatkan hasil efektif, pastikan pengeluaran energi lebih besar dari asupannya. Jika mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengombinasikan bersepeda dengan pola makan sehat dan seimbang. Banyaknya kalori terbakar saat bersepeda akan bergantung pada durasi, jarak, dan kecepatan Anda saat bersepeda. Bersepeda sebagai olahraga kardio bisa merangsang dan memperbaiki kesehatan jantung, paru-paru, sirkulasi darah, serta membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat bersepeda juga termasuk membantu menguatkan otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Memasukkan kegiatan bersepeda ke dalam olahraga harian bisa membantu mencegah risiko tekanan darah tinggi, hipertensi,
Sebuah studi dari British Journal of Sport Science Medicine menemukan bahwa berolahraga dengan intensitas tertentu dapat memperbaiki hipertensi. 3. Latihan beban. Latihan beban merupakan olahraga yang umum dilakukan untuk membesarkan dan membentuk otot. Selain itu, latihan beban juga sebenarnya memiliki beragam manfaat lain bagi kesehatan. Jenis olahraga ini dapat dilakukan di gym maupun di rumah. Latihan beban adalah jenis olahraga yang fokus pada penggunaan beban, baik itu beban tubuh sendiri maupun alat bantu. Latihan beban dirancang untuk melatih otot-otot tubuh, seperti lengan, bisep dan trisep, otot dada, bahu, punggung, kaki, paha, betis, serta bokong. Persiapan dalam melakukan latihan beban. Agar latihan beban berjalan efektif, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan latihan beban, seperti: pertama, lakukan pemanasan. Lakukanlah pemanasan, seperti peregangan atau jogging, selama 5 menit sebelum memulai latihan beban. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga dapat meningkatkan aliran darah ke otot, sehingga mencegah risiko terjadinya cedera. Kedua, mulailah dari beban yang ringan. Mulailah latihan beban dalam 1-2 set, masing-masing set terdiri dari 15 kali gerakan. Jika Anda sudah mulai terbiasa, tingkatkan frekuensi latihan. Anda dapat memulai latihan beban dengan mengangkat beban yang ringan, lalu tingkatkan bobot beban secara bertahap. Ketiga, lakukan secara perlahan. Angkat dan turunkan beban secara perlahan. Cara ini lebih efektif untuk melatih otot, dibandingkan bila Anda menggunakan kecepatan dan ayunan dari gerakan untuk mengangkat beban. Jika Anda harus mengayunkan badan untuk mengangkat beban, kemungkinan beban yang Anda gunakan terlalu berat. Keempat, istirahat sebentar. Lakukan istirahat selama 60 detik di setiap pergantian set. Ini akan membantu mencegah kelelahan otot, terutama jika Anda masih pemula dalam melakukan latihan beban. Kelima, batasi waktu latihan. Batasi waktu latihan tidak lebih dari 45 menit. Waktu latihan yang lebih panjang belum tentu memberikan manfaat yang lebih baik dan justru dapat membuat otot lelah. Latihan yang satu ini sangat populer di kalangan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan sekaligus membentuk otot. Latihan beban selama 30 menit setidaknya bisa membakar 180 kalori tubuh. Selain itu, penelitian menunjukkan kalau tubuh akan terus membakar kalori berjam-jam setelah latihan beban. 4. Latihan interval. Apa itu latihan interval? Latihan interval atau interval training adalah jenis olahraga kardio yang dilakukan dengan intensitas tinggi dalam durasi latihan yang pendek secara berulang kali. Olahraga ini berbeda dengan LISS, Low Intensity Steady State, atau olahraga kardio yang dilakukan dengan tingkat aktivitas rendah, intensitas stabil, dan durasi lebih lama. Interval training secara bertahap dapat diikuti dengan gerakan latihan yang lebih berat untuk menambah kekuatan dan meningkatkan intensitas latihan. Sebagai contoh, Anda berlari secepat mungkin dalam 1 menit, kemudian berjalan selama 2 menit. Selanjutnya, Anda mengulang cara tersebut secara terus-menerus selama 5 kali pengulangan selama 15-20 menit. Anda bisa melakukan interval training ini dengan metode latihan yang lain, termasuk bersepeda dan zumba. Latihan ini cukup aman dilakukan oleh orang yang berpengalaman, seperti atlet, maupun pemula. Bahkan, menurut situs Harvard School of Public Health, interval training merupakan salah satu olahraga populer karena dianggap sebagai latihan lengkap dalam waktu singkat. Interval training menggabungkan latihan aerobik dan kekuatan, daya tahan, selama kurang dari 30 menit. Jenis latihan ini umumnya dilakukan selama 10-30 menit dan dapat membakar banyak kalori. Studi mengungkapkan kalau latihan interval bisa membakar 25-30% kalori lebih banyak ketimbang olahraga lainnya. Penelitian juga menunjukkan kalau latihan ini efektif dalam membakar lemak perut yang berkaitan dengan penyakit kronis.
5. Berenang. Berenang adalah cara yang menyenangkan untuk menurunkan berat badan sekaligus membentuk tubuh. Jenis olahraga ini bisa membakar 216 kalori setiap setengah jam berenang. Penelitian mengungkapkan kalau gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung dan gaya bebas membakar lebih banyak kalori daripada gaya lainnya. Beberapa manfaat berenang antara lain: menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan dan fungsi paru, membangun massa otot, menurunkan berat badan, mengurangi stres, membuat tidur lebih nyenyak. 6. Yoga. Yoga seringkali lebih ditujukan untuk menghilangkan stres. Meskipun jarang dianggap sebagai latihan penurunan berat badan, latihan ini ternyata membakar cukup banyak kalori. Melakukan yoga secara rutin memberikan manfaat yang cukup beragam, baik itu untuk tubuh, mental, bahkan kecantikan. Berikut beberapa manfaat yoga antara lain. Meningkatkan fleksibilitas tubuh, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kesehatan mental. Latihan yoga selama 30 menit ternyata bisa membakar sekitar 144 kalori. Bukan cuma menurunkan berat badan, latihan ini juga bisa meningkatkan kesehatan mental. 7. Pilates. Sama seperti yoga, Pilates ternyata juga bisa membantu menurunkan berat badan dan membuat tubuh tampak lebih ramping. Berlatih Pilates selama 30 menit saja sudah membakar 108 kalori. Meskipun tidak membakar kalori sebanyak latihan aerobik, sebagian besar orang lebih menikmati latihan ini karena terasa menyenangkan. Selain menurunkan berat badan, Pilates dapat mengurangi nyeri punggung bawah, meningkatkan kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, daya tahan, dan meningkatkan kebugaran fisik. Supaya hasilnya lebih maksimal, gabungkan Pilates dengan diet sehat dan olahraga lain seperti latihan beban atau kardio. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.